Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, sahabat-sahabatku yang cantik, anak-anakku sekalian, karena saya tahu nih ada juga anak-anak yang masuk di kelas ini ya. Mohon maaf agak serut-serut gitu ya, karena saya lagi flu berat. Jadi mohon maaf sekali. eh Materi yang pertama ini, kalau saya bilang pemula banget ya, gampang. Kita nggak usah yang susah-susah dulu, yang pas permulaan ya. Nah, bagaimana caranya? Apa aja elemennya? Saya mau lihatkan dulu. Pertama kali, sebentar, saya lihat dulu. Oh, ukurannya segini. Oke, masuk pertama kali di beranda, ya. Pilih kalau ada flyer, poster, bisa pilih poster, ya. Tapi juga saya suka main di sini saya. Terus kemudian ubah ukuran 1080 kali 1500 pixel, ya. Ubah ukuran, jangan salin dan ubah ukuran. Kalau salin dan ubah ukuran, berarti nanti ada di dalam desain kita yang ini sama yang kita udah ubah ukurannya. Jadi cukup ubah ukuran. Klik. Udah ya, seperti ini. Sekarang kita masuk ke sini. Oke. Apa saja elemen yang dibutuhkan adalah pertama kali ini, ya, banyak di pertama kali kita banyak bermain di sini. Garis dan bentuk, ini dia, ini garis dan bentuk. Kemudian, oke, ini ada yang kurang. Nah, ini adalah elemen blobs, ya. Apa itu elemen blobs ini? Saya kembalikan dulu biar rapi. Eh, yang ini namanya hmm, blobs. Oh, kok blobs. Ya, yang ini. Oke. Kemudian ini itu di sini lagi. Oke, nih adanya di item yang mana ya? Item yang ini. Nih, tinggal teman-teman buat seperti ini. Ya, kecilkan begini. Tarik lagi, dipaskan. Sehingga, mah, kok kurang pas gitu ya. Tarik lagi. Nah, ini bisa ditarik begini, tarik begini, tarik begini kalau untuk memanjang. Eh, teman-teman, sebelum saya lanjut, menemukan suatu bentuk yang pas itu tergantung dari tangan kita masing-masing. Saya nggak bisa ngajari gitu ya. Biarpun kita ketemu dekat gitu, nggak bisa saling ngajari. Itu tergantung kita sering latihan. Ya, termasuk kalau saya bikin kanvatar, orang suka bikin kanvatar gemoy, gemoy, gemoy gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar gemoy aja tapi nggak dapat feel-nya, itu nggak saya, kalau bagi saya pribadi itu nggak srek gitu ya. Nah, itu tergantung kita latihannya. Semakin kita sering latihan, maka bentuk proporsional suatu desain yang kita ingin tampilkan akan lebih dapat. Nah, itu kenapa mereka pemula sama-sama belajar, saya sudah ngasih kata kunci elemen, kemudian saya sudah kasih teknik dan sebagainya. Dia belum bisa dapat atau belum dapat feel yang pas, tepat. Karena apa? Faktor latihan dia, faktor jam terbangnya dia juga menentukan. Oke ya, sampai di sini paham ya. Jadi jangan sampai sudah masuk kelas Mam Gita, udah bayar tapi nggak dapat. Nah itu dia. Saya harus bilang di awal gitu. Saya tidak pernah menjanjikan bahwa orang bisa sama persis dengan saya, mirip. Mungkin saya dengan orang lain yang jam terbangnya lebih tinggi daripada saya, mungkin juga saya kalah. Nah, kita harus akui gitu ya, masing-masing orang punya jam terbang, dia latihan lebih keras dan sebagainya gitu. Oh, terus terang saya kadang-kadang kalau saya lagi dapat ide, dapat ilham, ini malah melantur kemana-mana, nggak pas, sedikit aja ya, supaya teman-teman punya gambaran. Kalau saya lagi punya ilham, punya punya insight, punya apa,
Itu 1 hari saya bisa hasilkan 12 desain. Nah, itu dia. Ya, oke, lanjut ya. Jadi, faktor utama adalah belajar. Kadang-kadang kenapa perlunya kita masuk kelas supaya kita tahu bagaimana trik, bagaimana mengolah segala suatu desain itu supaya kita paham dan sebagainya. Kemudian kita latihan. Itu penting sekali. Oke, lanjut. Daripada saya lama mendongeng nanti bosen. Terus lanjut yang ini sama. Cuma saya kecilkan ini sama sama ini, tapi saya kecilkan. Ini juga iya sama, saya kecilkan. Yang ini itu bentuknya ini tapi saya pipihkan. Nih, jadi mata si panda ini. Biasanya kalau mata panda itu ada apa hitam di bawahnya ya. Kalau ini beda. Ini matanya udah hitam. Kemudian kita kasih warna hitam di sini. Nih, klik di sini. Oke ya. Sudah. Pinter kok lama-lama nanti. Nah, ini di sini, ini kita kemudian kita copy, kita kecilkan sesuai dengan itu. Kita kasih dia warna hitam. Kasih warna hitam, warna hitam. Oh ya, selain yang itu, elemen yang ini itu bisa pakai ini juga. Teman-teman bisa pakai ini juga. Batuk saya, pilek, batuk nih. Ini bisa. Ya, jadi seperti itu. Bisa diatur dengan warna ini semua. Nah, bisa kan? Sama kan? Kurang lebih itu. Kemudian yang ini adalah blobs. Kita keluar lagi nih, nggak apa-apa. Blob ya, blob atau blob sama aja. Kita mau lihat mana yang dipakai. Ya, yang sedikitnya ini. Nah, ini dia. Warnanya kita atur. Oke. Kemudian, saya copy dulu. Supaya bisa saya bongkar nanti. Udah ya, yang lain udah paham ya. Ini sama dengan ini. Ya, ini dia. Lihat nih. Sama kan? Oke, saya kembalikan. Saya mau bongkar di sini adalah elemen yang ini. Ini adalah gabungan dari beberapa. Saya pisahkan ya. Ini saya gabung supaya gampang. Ini adalah elemen liquid dan fluid. Ketik di sini liquid. Loh, bacanya susah banget. Bentar. Liquid, fluid. Cari di sini teman-teman sekalian. Kalau ini tadi, sorry nanti kita buka. Yang ini. Yang ini tuh, liquid dan fluid yang ini ya. Ini dia. Ditata sedemikian rupa seolah-olah dia berbentuk seperti lengan baju, seperti bagian baju. Ini, nah ini saya bongkar lagi nih, kasihan. Ini button, kancing. Ketik aja kancing nanti akan ketemu. Button atau kancing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak masalah. Ini dia. Tinggal kita ubah warnanya yang matching. Ya, jangan warna ini warnanya kuning nyenter. Aduh, capek saya kalau gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi ya, ini itu adanya di sini. Teman-teman bisa pilih di sini. Ya, ini yang ini. Bisa pilih yang ini, bisa pilih yang ini. Ini dia. Ya, yang ini disusun. Oke, saya buang. Saya buang. Ini juga udah paham, ini udah paham. Ini udah paham. Ini udah paham. Ini paham. Ini paham. Ini tadi bentuk ini ya, dipipihkan. Dipipihkan. Oke, ini juga bentuk ini, yang bulat ini dipipihkan sesuai. Oke, nah ini sama, liquid dan fluid. Balik lagi, liquid dan fluid. Cari di sini yang pas kira-kira kayak kaki. Ini bisa seperti kaki. Ini juga bisa disesuaikan. Cari lagi sampai ini juga bisa ya.
ada beberapa item yang bisa, ini yang bisa. Ya. Kalau ini itu sama dengan yang ini, kita pipihkan lagi. Oke ya. Sudah, ini udah saya buang semua, adalah saya nggak pakai lagi lah. Oke, lanjut. Ini adalah rope. Rope. Rope itu apa ya bahasa Indonesianya? Tali, kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan benar. Ini, ya, ini. Kemudian warnanya saya ganti. Saya nggak mau ada kesan warna biru, putih aja semua. Sudah. Saya paskan dia seolah-olah jadi talinya si balon ini. Ya, ini saya ketik gini. Kenapa dari tadi saya lupa ini bisa seperti ini ngilangkannya. Oke. Ini enggak. Ini saya buang. Oke, ini indah ya. Ini sama kita ngambilnya di elemen ini, garis dan bentuk ini. Kita pipihkan. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah elemen ini. Elemen ini yang kita ini lihat ya. Ini ada tanda lingkaran kayak tanda panah yang mengelilingi, itu kita putar. Nah, kemudian kita kecilkan. Ya, jangan bingung lagi. Nah, tanda 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 plus ini itu adalah untuk membawa kemanapun kita inginkan. Enak bawanya kemana-mana. Tanda ini adalah untuk mutar. Lihat ya di sekeliling ini. Oke, ini pakai ini. Ini sudah, saya buang. Ini itu namanya seamless tartan. Ya, seamless tartan. Nah, ini. Teman-teman bisa pilih warna apa aja. Pilih satu, karena dia kecil ya, kalau terlalu besar juga kurang bagus. Pilih tiga, dua, tiga misalnya gitu ya. Disesuaikan dengan warna panda tadi ya. Harus sesuai dengan warnanya. Bukan sesuai, matching. Masa susah mah matching untuk menyesuaikan. Sering-sering lah ikut kelas mas kita. Lama-lama nanti matching sendiri. Rawasi. Ya, masa kau rawasi? Oke, nanti mama nggak bisa buka kelas lagi. Kalian rugi loh. Oke, lanjut. Wah, ini ada yang keliru. Oke, ini dipisahkan dulu. Oke, nah cara untuk menyatukan sudah tahu ya. Kalau di komputer tinggal di blok, blok aja semua gini. Tapi kadang-kadang kalau blok ada sesuatu dia nggak mau ngikut ya. Tapi kalau kosongan kita ngeblok itu bisa. Tapi kalau di eh, komputer, kalau di HP udah saya pernah jelaskan ya. Jangan lupa nanti tanya lagi sama saya. Tak suruh lempar daster nanti. Klik satu, nah, klik lagi gini. Kalau di komputer juga bisa. Yaitu tekan shift ya, klik lagi gini, terus kita undo ya atau urungkan. Klik klik terus kelompokkan. Jadi dah. Nah, tarik gini. Kemudian kita copy untuk tarik kan di bawahnya. Kalau kerja tuh yang kita praktis-praktis aja, enggak usah yang kalau ada yang bisa praktis, kalau ada yang bisa mudah, kenapa kita persulit? Kan begitu. Di copy lagi gini, ya, jadi ada dua, kemudian copy untuk di atasnya. No, cepat jadinya. Nah, makanya mama satu hari bisa mengerjakan 12 desain tuh itu. Kan, itu ketawa terus dari tadi. Oke gitu ya. Nah, mau ngasih tahu ini yang bagian pertama. Ntar nanti ada bagian kedua. Cara untuk buat paper cut out-nya. Nah, teman-teman, uh, basicnya adalah teman-teman harus buat bentuk seperti ini. Tapi seamless tartan warnanya itu boleh beda. Tapi bentuknya seperti ini. Oke ya, kita stop dulu bagian pertama. Baik, kita masuk bagian kedua. Jadi bagus kan kalau udah dibentuk seperti ini. Nah, kita mau bentukkan, mau buat, susah banget ngomongnya. Mau buat seperti ini. Ini namanya paper cut out ya. Oke, kita lanjut terus. Nah, kalau seperti ini, kita harus bagian per bagian kita copy.
Bagian per bagian itu apa? Kalau yang bentuknya bulat, itu cukup kita buat satu. Tapi kalau bulat itu ada beberapa warna, kita harus buatnya beberapa warna. Kita harus buat dia beberapa warna. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita buat sendiri. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, contoh. Ini kita buat sendiri. Ini nanti juga kita buat sendiri. Sudah. Kemudian kancing supaya timbul, kita buat sendiri. Ini juga kita buat sendiri. Nih, ini sendiri. Ini ada sendiri. Dia satu utuh gini ya. Ini kan sebenarnya terpisahkan. Tapi yang kita mau bikin dia seperti timbul, itu adalah satu kesatuan kepalanya. Saya ulang ya. Yang perlu diperhatikan adalah bagian mana yang kita ingin bikin timbul. Kalau kita ingin bikin timbul, berarti dia satu kesatuan. Ini kita ingin bikin timbul, dia satu kesatuan. Nah, ini tidak satu kesatuan karena dia tersendiri timbulnya. Kalau ini cuman kita bentuk satu bentuk seperti ini, kemudian kita download utuh seperti ini, maka dia tidak akan ada kesan timbul dari ini, dari ini, dari ini, tidak akan ada kesan timbulnya. Jadi kita harus buat yang mana ingin kita timbulkan. Ya, ini catat ya. Ini kalau kita belajar tentang paper cutouts itu adalah bagian mana yang ingin kita tonjolkan. Nah, itu lebih tepatnya. Bagian mana yang kita ingin tonjolkan. Ya, saya ulang. Kalau kita ingin tonjolkan satu kesatuan secara keseluruhan adalah ini, berarti ini tinggal kita copy, ya, kita unduh, kemudian misalnya ini halaman berapa nih? Halaman 18. Nggak usah pakai video ya, downloadnya pakai PNG. Halaman 18. Kemudian selesai, kita unduh. Kalau satu kesatuan satu kesatuan yang ingin kita tonjolkan. Tapi perhatikan baik-baik. Yang akan kita ingin tonjolkan adalah ini dia tonjol sendiri. Saya gedekan lagi supaya kelihatan. Nih, dia menonjol sendiri. Ini dia menonjol sendiri. Ini juga lihat ini ada bayangannya ya. Itu yang disebut dengan menonjol sendiri. Itu ada bayangannya. Begitu juga dengan ini ada bayangannya. Ini juga ada bayangannya. Artinya kita harus buat bagian per bagian dari masing-masing yang kita ingin tonjolkan. Itu dia kesimpulan. Paham ya? Oke. Kalau begitu balon itu adalah satu bagian yang ingin kita tonjolkan. Satu. Kita letakkan satu. Kemudian kepala dan sebagainya, ya telinga adalah satu bagian yang kita ingin tonjolkan jadi satu. Ini skip ya. Kemudian ini apa? Ini adalah bagian di sininya. Nih. Dia ingin kita tonjolkan jadi satu. Ini lagi kita ingin tonjolkan jadi satu. Mana? Yang ini. Nih loh, yang di belakang ini saya tarik nih. Yang di belakang ini. Ya. Terus sampai ke bawah. Ini dia. Ya, ini bisa ternyata kalau misalnya kita ingin gabung jadi satu juga bisa. Cuman nanti mudah-mudahan bisa ya waktu kita hapus backgroundnya. Ini juga jadi kesatuan yang ingin kita tonjolkan. Satu kesatuan kita ingin tonjolkan. Ini juga. Ini juga yang kita ingin tonjolkan. Nih, kancing. Ya, ini bukan. Bukan. Cukup itu. Nah, ini. Ini satu kesatuan, padahal ini ada berapa? Ada 3 atau 4 bagian. 4. 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Tapi dia merupakan satu kesatuan yang ingin kita tonjolkan.
Kita jadi satu. Nih, sebelah kiri dan kanan. Soalnya kalau kalian lakukan ini, nanti kalau cuman bagian sebelah kiri, ini kiri apa kanan ya? Kanan kayaknya. Kalau udah diunduh, nanti kita kalau mau jadikan posisi dia seperti ini sebelah kanan, ini nggak mungkin kita bisa putar kayak gini jadinya. Ya, jadi kiri kanan harus kita lakukan. Ini sendiri, ini juga sendiri tangannya. Cukup. Ini juga hidungnya sendiri, bagian menonjol, bagian atas yang menonjol juga, matanya, ya. Ini apa ini? Oh, ini enggak. Ini yang tadi kita udah satu kesatuan. Oke, cukup. Setelah itu, teman-teman harus download. Nah, inilah susahnya. Bukan susah ya, salah saya ngomong. Inilah agak agak detailnya. Nah, itu lebih tepat. Kalau di Mandek Rezeki kita nggak boleh bilang hal-hal yang negatif, kita bilang yang positif. Agak detailnya di sini paper cut out. Kalau teman-teman pakai HP, saya tidak menyarankan langsung unduh secara sekaligus PNG. PNG misalnya halaman misalnya ya. Halaman semua gini karena dia perlu diunduh. Selesai download, saya tidak menyarankan. Karena kalau di HP dia masuk ke zip, teman-teman mumet. Unduh satu-satu. Detailnya kalau paper cut out. Ya, itu seperti itu. Unduh satu-satu. Satu, 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 dan sebagainya. Tapi kalau memakai komputer, saya sarankan untuk unduh sekaligus. Contohnya, ya, dalam bentuk PNG ya. Dalam bentuk PNG. Terus misalnya halaman 10, 11, 12, 13, dan selesai, unduh. Nah, dia akan masuk ke zip. Zip itu nanti diuraikan satu-satu. Oke ya, paham? Uraikan dapat dikata, di copy. Saya nggak bisa kasih contoh. Contohnya aja dulu ya. Saya contohkan. Oh, nggak akan kelihatan. Soalnya di luar dari Canva nggak akan kelihatan bagaimana copy dari zip masuk ke file kita. Ya, copy, terus paste. Copy beberapa bagian tadi, kemudian kita paste ke file kita. Sehingga keluar dari zip. Intinya itu, copy dari zip, keluar paste, masukkan ke file kita supaya dia keluar dari zip biar gampang. Oke, ini bagian yang kedua. Baru pemula, PCO pemula udah agak detail ya. Nanti kalau kapan-kapan masuk PCO yang lebih rumit lagi, itu timbul macam-macam dan sebagainya, itu akan saya ajarkan tapi di mungkin batch 12 atau 13 akan saya ajarkan. Ini dulu supaya kalian tidak mumet karena ini juga cukup detail. Sekian dulu, kita nanti masuk bagian yang ketiga.